Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memampukan kami melewati segala sesuatu di hari ini. Saat malam ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, sehingga kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 19 sampai 20. Tertulis demikian. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, negara yang penduduknya paling suka membaca ternyata bukan di benua Eropa atau Amerika, tapi di benua Asia. Namun bukan Jepang atau Cina, bukan pula negara kita Indonesia, tapi India. Banyak yang mungkin tidak mengira bahwa ternyata penduduk India suka membaca. Buku yang paling banyak dibaca oleh orang-orang India umumnya adalah fiksi, petualangan, dan tips membangun atau menolong diri sendiri. Selain juga ada berbagai buku lainnya. Buku seringkali disebut sebagai gudang ilmu, tapi ilmu apa yang didapat bergantung pada apa isi bukunya. Apakah baik atau buruk? Di era Nazi Hitler zaman dulu, buku propaganda Nazi telah mengkontaminasi banyak pikiran orang dengan hal-hal yang tidak benar. Membaca itu baik, tapi tidak semua buku harus kita baca. Bacalah buku yang bermanfaat dan yang terutama, bacalah firman Tuhan. Dalam Ulangan 17 ayat 19-20, Musa memberikan perintah agar orang yang menjadi raja atas Israel membaca kitab Taurat selama ia berkuasa, dengan tujuan agar ia belajar takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan hukum dan ketetapannya. Taurat berbicara tentang aturan firman Tuhan. Tuhan memberikan perintah agar raja membaca firman-Nya, supaya raja tidak tinggi hati dan tidak menyimpang dari perintah Tuhan, sehingga sang raja yang memerintah akan memerintah dengan baik dan bijaksana, serta memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu momen yang tersulit dan penuh tantangan adalah saat seseorang berkuasa. Ada banyak peristiwa di mana orang yang berkuasa dan punya jabatan atau kekayaan atau ketenaran bertindak semaunya sendiri dan bahkan menyimpang dari kebenaran. Hal ini disebabkan karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Itu sebabnya penting sekali bagi kita semua untuk mengisi hati dengan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh tunduk pada kehendak Tuhan yang murni. Perintah dalam ayat ini tentu tidak terbatas hanya berlaku bagi seorang raja atau pemimpin saja, tapi juga bagi kita semua sebagai orang percaya yang hidup pada hari ini. Rema firman Tuhan buat kita adalah agar kita membaca Alkitab dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari, kita belajar untuk takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, di situ dikatakan bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau kita masih bisa membaca Alkitab sampai hari ini.
Bahkan Alkitab kita bisa baca di handphone kita. Mari miliki selalu waktu untuk membaca firman-Nya dan merenungkan segenap perintah-Nya serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi rendah hati dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ada berkat dan sukacita yang kita akan alami saat kita senantiasa setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami baca pada saat ini. Kami mengerti, kami memahami bahwa Tuhan menghendaki agar kami semua belajar untuk takut akan Tuhan dengan cara setia membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar di setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari, kami mengambil kesempatan yang berharga untuk membaca akan firman-Mu dan mengerti akan setiap kehendak-Mu bagi kami. Berikan kami hati yang rela dan taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu agar kami senantiasa hidup di dalamnya dan firman-Mu itu berbuah-buah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami, melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, memberikan kami tidur yang nyenyak di malam hari ini, dan bangunkan kembali kami besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan kesehatan yang sempurna. Pulihkan keadaan setiap kami dan berikan mujizat-Mu Tuhan bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah dan persoalan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu untuk terus ada dalam kebenaran-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.